Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Baik, kita sama-sama dengarkan Gelombang Cinta yang akan dibacakan oleh Yura Dania. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Syarku dan Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membaca puisi yang luar biasa ini. Ya, saya akan membacakan puisi dari Buya, judulnya Aku Ingin Melihat Wajah Ibuku. Aku tidak punya maksud ingin meninggalkan dirimu, wahai kekasihku. Hanya saja ada beberapa hal yang sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk dilanjutkan, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang tidak pantas dilakukan. Sakit kepala yang sering engkau rasakan, kukira itu faktor psikologis saja. Karena pengobatan terhadap penyakit apapun pasti akan lebih efektif ketika didukung dengan ketenangan jiwa. Nikmati sajalah apapun yang menjadi kesukaanmu, sekalipun terlihat sangat sepele bagi orang lain. Tidak menjadi kewajibanmu untuk menjelaskan apa yang engkau sukai kepada siapapun, karena hanya engkau yang dapat merasakannya. Tentu engkau akan tampak lebih cantik apabila engkau tetap berbeda dengan orang lain, terutama ketika mereka sedang mengenakan baju seragam. Dengan mudah membuat baju seragam, tetapi mustahil membuat pikiran dan moral menjadi seragam. Sejak sekarang, engkau harus sudah mulai belajar untuk tidak lagi membicarakan orang lain, supaya hatimu tetap bersih. Sedangkan untuk merawat kejernihan pikiranmu, hendaknya engkau selalu berbaik sangka terhadap siapapun. Adapun yang sudah, ya sudah saja. Kesalahan apapun yang engkau lakukan adalah merupakan kesempatan bagi dirimu untuk belajar sesuatu yang baru. Ketika nanti engkau sudah tidak lagi berharap mendapat bantuan dan pertolongan dari siapapun, dan engkau tidak lagi merasa takut kepada siapapun, maka sejak itulah engkau menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Yang penting, bersabar sajalah dulu. Dengan kesabaran itu, engkau akan menemukan 1000 jalan menuju kebahagiaan yang engkau idamkan. Untuk sementara waktu sekarang, sebenarnya yang sedang engkau butuhkan adalah seseorang yang dapat membuat dirimu tersenyum dan tertawa. Sampai sekarang, masih banyak orang yang belum paham. Mereka menduga bahwa cinta itu muncul karena pergaulan yang sudah lama. Ternyata cinta dapat muncul dalam waktu yang singkat. Pacaran yang terlalu lama tidak menjamin berakhir dengan perkawinan. Mungkin yang lebih penting bagi dirimu adalah jangan memberikan kesempatan kepada siapapun menjadi kebutuhan primer dalam hidupmu.
bila posisimu hanya dijadikan sebagai satu alternatif. Setelah aku mengalami salah duga berulang-ulang pada kebanyakan orang, wahai kekasihku, baru aku tersadar bahwa menghargai diri sendiri adalah bukan egois. Demikian pula sebaliknya, memberikan perhatian yang berlebihan tidak selalu menyenangkan semua orang. Ada sementara orang dengan perhatian yang berlebihan merasa terganggu kenyamanan dirinya. Apa saja bisa engkau sembunyikan, wahai kekasihku? Banyak cara membuat aku tidak tahu. Akan tetapi pandangan matamu sama sekali tidak dapat engkau sembunyikan. Karena aku dapat merasakan dengan pandangan matamu. Aku tahu engkau sedang sakit, sedang gelisah, atau sedang merasakan kerinduan. Dengan sikapmu yang sekarang sering berdiam diri, justru aku melihatnya sebagai kecerdasanmu. Tatkala engkau menilai, ternyata banyak hal yang tidak dapat diselesaikan dengan percakapan atau dialog. Dari sisi yang lain, bagi diriku, menyambut baik perbedaan pendapat dan pemikiran dengan tidak mesti harus sepakat adalah merupakan ciri khusus dan teristimewa intelektualitas seseorang. Umur kita dijatah dan waktu kita dibatasi. Sehingga betapa menjadi sia-sia bila usia kita habis dihambur-hamburkan hanya untuk mendengar percakapan-percakapan antara orang-orang dungu. Berbeda halnya dengan berbuat kebaikan kepada sesama. Berbuat baik sajalah tanpa pandang bulu. Nanti kebaikan yang engkau lakukan akan kembali kepadamu juga. Dengan cara yang tidak dapat diduga-duga. Setelah itu, apapun komentar mereka, abaikan saja. Engkau yang merasa lebih nyaman. Dengan sikap pura-pura tidak tahu terhadap mereka yang berlagak mengenali dirimu lebih dari engkau mengenali dirimu sendiri. Tidak ada sesuatu yang menawan, wahai kekasih, yang melebihi kelembutan hatimu serta kesantunan tutur katamu. Kecantikan wajahmu hanya sekedar menambah dirimu semakin menawan. Sesungguhnya, hidupmu tanpa beban hanya terkadang engkau merasa terbebani oleh teman-temanmu sendiri. Percayalah, hidupmu akan semakin ringan manakala engkau mampu menghapus daftar nama teman-teman yang selalu mempersulit dirimu. Tetapi, harus betul-betul selektif. Jangan sampai engkau berbuat zalim. Atau paling tidak jangan beri kesempatan pendapat-pendapat dan komentar-komentar mereka yang mempengaruhi apa yang akan engkau lakukan dalam hidupmu. Aku tidak keberatan engkau punya banyak teman. Pergaulan luas menambah luasnya wawasan. Hanya saja, engkau harus pandai merawat nama baikmu sendiri dengan baik. Nanti, suatu ketika engkau sadari bahwa nama baikmu adalah sesuatu yang paling berharga bagi dirimu, sekali-kali perlu engkau buktikan ketidakhadiranmu di tengah-tengah mereka, supaya mereka mampu menghargai keberadaanmu. Sopan santun dan kelembutan perilaku sangat efektif sekali seperti paspor untuk masuk ke dalam hati siapapun. Harapan itu harus selalu ada, wahai kekasihku. Sekalipun pada saat-saat terhimpit, yang penting selagi kita masih punya harapan dan cita-cita, maka segala peluang dan kesempatan untuk hidup tetap terbuka lebar.
Mungkin engkau sering berimajinasi ingin kembali ke masa lalumu di waktu anak-anak yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Tetapi engkau harus ingin bahwa sekarang engkau sudah menjadi pribadi yang lain. Boleh saja engkau ingin berbeda dengan orang lain dalam hal apapun sesuai dengan keinginanmu. Hanya saja jangan sampai terlihat sedikit pun sikap congkak. Mulailah sejak sekarang kau harus belajar untuk selalu tampil dalam keadaan baik-baik saja dan belajar untuk mengatasi segala persoalanmu hanya sendirian. Tidak melibatkan siapapun, sekalipun hatimu tercapik-capik. Teman-temanmu yang telah melukai dirimu, tetapi dengan jujur mungkin lebih baik daripada teman-teman yang membahagiakan dirimu dengan kebohongan. Terkadang, rasa itu bukan kepada teman-teman yang telah pergi, tetapi kerinduan terhadap hati kita sendiri yang selalu menyertai mereka. Memang nyatanya seperti ini. Dunia ini tidak abadi, termasuk berbagai kesulitanmu juga tidak akan abadi. Pasti akan berakhir, percayalah. Yang penting terima saja kenyataan yang ada, bahwa engkau statusnya sebagai anak pungut, ibu dan bapamu tidak diketahui. Jadi nanti ketika kita menikah, yang menjadi wali nikah adalah pemerintah yang diwakili oleh kepala kantor urusan agama. Ini artinya engkau adalah anak negara, sehingga negaralah yang menjadi wali, disebut sebagai wali hakim. Lalu di mana kurangnya ibu dan bapak angkatmu sangat sayang kepadamu? Banyak orang tua asli yang tidak sayang kepada anaknya. Engkau disekolahkan sampai sarjana, segala kebutuhanmu dicukupi, semua itu adalah pemberian Tuhanmu. Syukurilah nikmatnya sekecil apapun. Orang yang mensyukuri nikmat Tuhan adalah orang yang bahagia. Engkau hanya terdiam mendengarkan nasihat-nasihatku sambil selonjor di teras rumah. Sesekali engkau mengangguk tanda setuju. Akhirnya muncul keluhan yang selama ini terpendam. Aku ingin melihat wajah ibuku. Indramayu, 9 Desember 2021, Abdul Syakur Yasin. Luar biasa pembacaan Gelombang Cinta malam ini.